tanggapan lu gimana, Den? Tentang definisi HAM itu? Malah dangdutan anjing, malah dangdutan. Kita mau suka sama orang tanpa pandang fisik ya. Iya, tanpa emang nggak kayak cowok gitu. Lu juga Ki, jangan kekerasan dong Gua KDR pernah kamu. gua mah selembut sutra. Prangkisi selembut sutra. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama gue Prangki di sini dan gue tentunya di sini Sri Patricia. Ya nantinya kita akan ngobrol-ngobrol santai nih ke depannya dengan teman-teman kita di sini yang udah join. Kenalan dulu kali Ki dengan ya mereka. di sini juga kita nggak cuma berdua doang ya, lagi temani 3 bintang tamu sangat spesial di malam hari ini. Jadi yang pertama dulu aja deh, ini yang paling serem nih mukanya nih, paling fokus dari Fokus tuh ya. Gilang Nurdiana. Halo Gilang. Hai. Halo, selamat malam. Halo. Terus ada siapa Selanjutnya, lagi tuh Ki? ini lagi pakai topi nih, abu-abu, hitam putih banget anaknya, udah kayak anak tahun 90-an nih. Anak gaul paling banget. susah ini paling susah nih kalau misalkan diajak apa, anaknya nongkrong banget, nongki banget. Kalau diajak Kayak orang gitu. Gue itu banget asli. Iya nih, ada Dennis Moreno. Hai Dennis. Halo kakak-kakak. Terus kita juga ada cewek tahu di sini yang nemenin aku, bukan cowok-cowok aja tahu. Ada Trisa. Cewek aing. Ya kan? Hai Trisa. Hai semua. Nah, gimana kabar kalian? Sehat nggak? Atau lagi sakit? Alhamdulillah. Katanya sakit. Oh, ya. Dennis nih, enggak ini Dennis sama Trisa kayaknya barengan nih sakitnya. Gua PC kan, aku lagi sakit katanya. Janjian nih. Janjian di balik layar. Putus cinta nggak sih kalian? Galau. Janjian kok sakit, masa janjian sakit nih jelas. Udah, topik malam ini apa sih, Cia? Yang mau dibicarain nih di antara bintang tamu 3 ini? Kayaknya agak menegangkan, tapi nggak menegangkan sih. Kan kita mau santai-santai aja, bahas-bahas santai. Itu kita tentang apa coba? Hak mencintai kah? Atau Nggak jelas. Hak memiliki. Jadi topik kita tuh hari ini tuh pelanggaran hak asasi manusia. Tapi Gila, sebelum senyum kita tipis-tipis tuh. Gila lagi asmara. Asmara banget nih. Tapi sebelum kita bahas pelanggaran HAM di Indonesia nih Ki, kita harus tahu dulu dong HAM itu apa. Kalau gue mau nanya ke lu dulu deh Ki, HAM itu apa coba Ki? Sebelum kita tanya ke teman-teman kita, gue mau nanya ke Menurut gue host. sih HAM itu hak asasi manusia. Bener Itu nggak? kepanjangan Ki, tolong deh. Bener. Deh. Di Google juga kalau lu cari HAM itu hak asasi manusia lah. Tapi kalau misalkan lebih spesifikasinya ya, kalau menurut gue sih HAM itu hak yang dikasih sama Tuhan kepada manusia dari lahir, yang nggak bisa diambil sama manusia lain. Itu sih kalau menurut pandangan gue. Gue mau nanya sama orang yang serius dulu deh nih. Kok lu Iya kayaknya nih. enggak. Gue mau nanya sama si Gilang dulu deh ya. Gilang yang mukanya tuh tegang banget asli hari ini. Kacamata ada kayak James Bond tuh. Agen Gilang. Wih. Apa itu HAM Gilang, menurut kamu? Menurut pandangan saya HAM adalah segenap segala sesuatu yang harus wajib dimiliki oleh setiap manusia dan harus dilindungi oleh hukum. Dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali penjelasannya. Sekarang gue mau nanya nih, kayak pakai topi nih, ke anak pop 90-an hitam putih nih. Abang Dennis Moreno. Menurut tanggapan lu gimana, Den? Tentang definisi HAM itu? Malah dangdutan anjing, malah dangdut. Ada yang ngamen. Usir dulu, ganggu banget. Sorry ya guys ya, background musik kita. Iya. Lagi party sini. Jadi HAM tuh menurut saya ya benar kalau katanya Frankie. Suaranya kurang jelas, deketin Den. Benar katanya Frankie sama Gilang, itu hak yang udah ada dari lahir, hak kebebasan manusia.
seluruh manusia, nggak terlihat dari golongan mana dan mana. Pokoknya intinya hak asasi manusia itu cara manusia memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia gitu. Bukan membinatangkan ya Den ya. Bukan membinatangkan. Tapi udah ngomong kasar ke gue anjir. Babi, parah banget ini. Kalian jangan lupa dong. Kita juga harus dengar pendapatnya si Trista. Iya, kita lupa banget. Coba, apa sih Jangan HAM itu? lupain Iya. Kalau menurut aku sih HAM itu hak yang dimiliki setiap orang ya tanpa melihat ras, suku, agama, dan status sosial. Kayak gitu sih. Kurang lebih Tanpa seperti itu. Kayak kita mau suka sama orang tanpa pandang fisik ya. Iya, Tanpa emang nggak kayak cowok gitu. Nggak pandang fisik. Nggak pandang fisik tapi pandang ini. Nggak pandang fisik tapi pandang warna uang. Waduh. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan tiba-tiba ke cowok nih? Iya, iya. Wah, ini topiknya bukan gender, Cok. Bukan gender topiknya ya. Ya, Mohon kita ingat maaf. pelanggaran HAM Indonesia. Ayo fokus, oke? Terus apa nih Ki selanjutnya nih Ki? Tapi tunggu dulu, kita simpulkan dulu kali ya. Jadi HAM itu berarti secara pendapat mereka tadi hak yang sudah ada sejak lahir dong ya, yang nggak bisa direbut oleh orang lain gitu kan ya. Dimana juga udah ada tuh diatur dalam pasal, dalam undang-undang ya. Terus Ya, apa betul Ki sekali. selanjutnya nih Ki yang mau kita bahas Ki? Contoh Contoh kasus kali ya. Gimana sebelum Ki? ke contoh Kasus yang lagi deh. viral. Ke Ya kasus yang penegakan lagi dulu deh. viral. Apa itu? Oh boleh, kasusnya dua aja. Apa itu? Kasus yang lagi viral tuh yang tentang yang kemarin yang akhir-akhir 2021 itu yang ada pengeroyokan terhadap mahasiswa Politeknik Wah, gimana Wijaya. Gimana tuh? Coba. Spill dong ceritanya dikit ya. Apa tuh? Katanya sih itu ada kayak junior tuh pas baru pulang tuh lewat koridor digebuk tuh sama 4 orang seniornya. Terus ada tuh yang ngeviralin ke sosial media. Dari situ tuh viral. Langsung tuh kan dipanggil, langsung tuh di Twitter banyak, di TikTok juga banyak tuh rame. Nah terus kalau gue mau nanya nih, menurut tanggapan kalian, yang satu yang mana sih? Cuttingnya senior apa yang junior? Apa senioritas itu masih harus ada di dalam perkuliahan? Apa harus nggak perlu lagi sih di zaman sekarang masih memandang senioritas, junioritas kayak gitu? Gue mau nanya dulu nih ke Dennis nih. Ben, tanggapan lu gimana Den? Kali aja kan lu kan sering nongkrong gitu masih mandang senioritas, junioritas apa gimana nih? Sebenarnya senioritas itu emang udah jadi apa sih namanya adat kali ya turun dari yang bawah dari yang atas ke yang bawah. Cuman sebenarnya senioritas itu sebenarnya perlu tahu soalnya kayak yang senior ngerangkul yang junior kasih pemahaman dan sebagainya. Cuman berarti perlu ya? Itu, perlu karena apa ya ada pelajaran yang gak lu dapat dari mana-mana tapi lu dapetnya dari senior lu sumpah. Tapi kalau menurut lu sampai pakai tindakan fisik gitu perlu nggak sih? Kayak sebenarnya sih Iya, kan. nah sebenarnya itu kekurangannya masih banyak yang senioritas yang terlalu menganggap kalau dirinya wah gue harus dihormati banget mungkin atau bagaimana itu makanya yang kesalahannya tuh begitu. Tapi sebenarnya perlu. Sebenarnya tuh senioritas nggak semuanya begitu tahu. Ada aja yang merangkul, ada yang tidak bisa. Cuman yang mungkin contoh buruknya yang terjadi dari senioritas. Oh oke. Jadi tanggapan dari Dennis. Sekarang kita nanya kemana nih ini? Masih ada 2 orang lagi nih. Trisa kali-kali. Dulu ladies first. Kawan buat bintang tamu lah. Pertanyaannya gimana? Bisa diulang? Tanggapan Neng Trisa nih terhadap kasus ini Politeknik kayak pemukulan gitu terhadap kasus apakah masih perlunya senior memandang kayak kasta senioritas junioritas bukan di kalangan mahasiswa apalagi kita kan mahasiswa baru nih kayak sama kakak tingkat kita kayak harus senioritas banget atau gimana kayak gitu. Menurut gitu aku aja. sih enggak ya. Soalnya zaman sekarang kayak senior sama junior itu kayak nggak penting gitu. Emang kita tetap harus menghargai, tapi nggak harus ada kata senior junior kayak gitu. Kayak gimana ya? Kalau menurut aku sih enggak deh. Enggak ya? Perlu. Gitu Berarti sih. enggak perlu. Tapi berarti kalau misalnya itu udah salah banget nyampe kayak mukul-mukul kayak gitu udah salah banget ya. Ya salah banget. Udah salah banget itu. Udah selanjutnya kita yang terakhir nih, yang paling serius kayaknya bibirnya udah nggak tahan buat menjawab ini. Langsung aja kepada Akang Gilang Nurdiana. Oke, kalau ini menurut pandangan saya sih
junior dan senior itu harus setara ya, jadi tidak boleh ada pembatas gitu. Seperti gini, senior itu tempat berkeluh kesah dari junior gitu loh, gitu. Jadi harus ada keseimbangan gitu, harus ada hubungan timbal balik antara junior dan senior itu. Tidak boleh ada kekerasan di antara mereka. Tuh Ki, nggak boleh ada kekerasan di antara mereka. Lu juga Ki, jangan kekerasan dong. Gue KDR pernah kamu tahu. dulu Ki. Gue mah selembut sutra. Selembut Ya, mungkin lah. Masa, Dan lu kan bukti. masa. Kita kan brotherhood coy, brotherhood. Tapi Jadi emang sebelum kita lihat dari kasus-kasus itu emang masih banyak sih kayak pembulian-pembulian gitu ya. Bukan di mahasiswa, jadi di sekolah-sekolah gitu juga masih banyak kok pembulian-pembulian. Kayak pelanggaran HAM ini sebenarnya hak asasi manusia ini sebenarnya berjalan dengan baik ya. Cuman kurang maksimal kayaknya Maya. Ya enggak sih? Iya, betul sekali. Masih banyak penyelewengan. Mm-mm. Tapi dari tadi 3 bintang tamu ini jawabannya beda-beda semua loh. Yang satu perlu senioritas junioritas. Dari Neng Krisa nggak perlu. Yang satu lagi? Dan yang satu lagi harus seimbang. Jadi ini gimana? Jadi kita tuh harus pro kemana nih Ki? Kira-kira Nggak setuju tahu. kemana nih? Gue sih netral, nggak memilih cowok. Kita tim netral ya, kita tim netral. Netral kita. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya perlu sih, biar kayak hormat juga sih. Kalau misalnya itu kan kayak seenaknya, cuman senioritas sama junioritas perlu, cuman kayak nggak perlu sampai tindakan gitu. Iya, kalau untuk soal hormat itu pasti dong. Kan kita Ya, kayak Indonesia juga menghormati kan. udah diajarin kan arti etika, itu harus dong, perlu dong untuk hormat. Cuman kalau sampai cara penyampaian hormatnya dengan kekerasan kayaknya nggak juga deh. Karena kita mukul hewan aja juga kena pasal loh, masa mukul manusia boleh? Ya enggak, bener nggak? Benar sekali. Terus ada kasus-kasus baru lagi itu nggak Ki? Atau cuma itu aja Ki? Tahu, mungkin cuma itu aja dulu ya. Karena kayaknya temen-temen. Ya untuk tapi ada selanjutnya nih, topik selanjutnya nih yang mau kita bahas nih. Apa itu? Menurut teman-teman di sini, bintang tamu di sini, kalau penegakan di Indonesia, HAM di Indonesia ini udah maksimal apa kurang belum sih? Apa masih belum maksimal gitu? Kayak penegakannya gitu. Kita mulai dari cewek dulu ya, dari ladies first. Kalau menurut aku sih udah berjalan dengan lancar, tapi belum kayak masih banyak pelanggaran, kayak masih banyak yang bully, kayak tawuran, kayak seperti itu. Harus emang benar-benar pemerintah harus kayak ngasih tindakan yang lanjut yang tegas gitu, agar kita emang jera aja gitu buat melanggar kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih menurut aku. Kalau menurut yang paling serius nih, akan bilang gimana nih Kang? Punten Kang. Ya, Gendang suaranya. Kalau saya sih sependapat dengan istri saya, harus adanya peranan pemerintah dalam dan pihak-pihak yang berkait untuk mengatasi kasus-kasus bullying ini. Begitu, karena bullying itu kan tidak hanya memberikan sangat memberikan dampak negatif, terutama dari dampak psikologis dan mental gitu. Mental ya. Nggak kayak teman gue nih, si Perengki, mentalnya lemah nih. Dibully sedikit. Mental baja sih bro, mental baja gue. Mental baja coy. Wah parah. Kita tanya dulu nih apa yang terakhir nih. Anak Bekasi nih. Gimana Den? Tanggapan lu Den? Tanggapan lu Den? Sebenarnya penegakan di Indonesia mungkin aparatnya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih banyak aja ada beberapa orang yang masih melanggar hak tersebut. Mungkin lebih dari pokoknya masih banyak. Udah. Jadi kesimpulannya dari 3 bintang tamu kita ini berarti masih kurang lah ya penegakannya ya. Apakah benar begitu ya? Kurangnya enggak sih. Ya mungkin kurang maksimal mungkin. Kurang maksimal, bukan ya begitu. Oh maksudnya. Gue mau nanya, solusinya apa nih? Solusinya dari benar. Untuk menutupi kekurangan maksimal itu. Yang mau jawab duluan silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Dennis. Gimana Den? Kalau menurut saya kayak pembulian di sekolah
kekerasan yang terjadi di sekolahan, tawuran. Itu kayak kurang Suaranya kurang jelas, Denis. kayak yang terjadi penyelewengan di sekolah dasar tuh kayak kurangnya edukasi yang kayak harusnya diajarin dari awalnya dari rumah dulu baru ke lingkungan luar, karena menurut saya kalau edukasi dari rumah dan dari orang tuanya itu sendiri udah bagus, jadi ya bisa meminimalisir hal-hal tindakan seperti itu. Oh, berarti dari lingkungan terkecil dulu lah istilahnya ya. Dari lingkungan keluarga kayaknya ya. Iya, di lingkungan keluarga dulu diedukasi supaya oh ini jangan kayak gini, ini sopannya seperti ini, tata kerama dan adabnya seperti itu. Gitu. Terus ke siapa lagi tanya nih, Ki? Ke Gilang Kayaknya lagi ke dulu. Gilang dulu boleh. Oh, boleh lah ya. Solusinya dong, Lang. Buat menutupi kekurangan maksimalnya penegakan HAM di Indonesia. Iya, nutupin pelanggarannya. Nutupin kekurangannya, bukan nutupin kesalahannya Frankie ya. Ya untuk menutupi kekurangannya, saya sependapat dengan Danis gitu ya. Jadi Sayang juga boleh sayang. Diawali dengan hal-hal yang kecil dulu, mulai dari lingkungan sekolah dan keluarga. Gitu. Jangan Gitu ketawa-ketawa dong, Frankie. Fokus, Frankie. Kita tuh ada bintang tamu yang luar biasa di sini, Frankie. Fokus dong. Gimana sih? Muka Denis menghibur banget tuh. Yang Tokoh terakhir, masyarakat sekali sih Denis nih ya. Tokoh kita belum banyak masyarakat. yang cewek dong, Cia. Lu parah sih sama cewek masa Oh melupakan. iya. Musuhin. Tahu. Cewek aing. Karena terakhir itu yang paling spesial. Dengar, karena terakhir itu paling spesial. Jadi aku mau nanya ini dengan teman aku yang sangat spesial nih. Apa tuh pendapatnya tuh? Udah kayak martabak spesial. Tapi aku gak pernah dianggap spesial sama dia, ya ampun. Kalau menurut aku sih harus ada penegakan di proses pendidikan gitu, melalui kayak harus lebih diperdalam kayak dalam pelajaran PKN kayak gitu sih, PKN agama. Kita harus anak-anak tuh kayak harus lebih diajarkan tentang hak asasi manusia biar gak kayak ngebully, berantem kayak gitu sih menurut aku. Ya, berarti kalau kita lihat dari jawaban-jawaban mereka ini kayaknya hampir sama ya. Intinya ada yang bilang keluarga dan sekolah. Tapi terkadang kita sadar nggak kalau sekolah juga kurang menegaskan tahu. Kita bilang harus dari sekolah. Cuman kita bisa lihat tuh guru-guru juga kayak yang kurang peduli. Ada beberapa gitu nggak sih? Iya, masih kayak bodo amat gitu. Cuman aku mau nanya deh. Yang penting gua dibayar dah. Masa bodoh dah itu siswa mau gaji dah. Tapi mau nanya dulu. Apa itu? Boleh. Tapi sebenarnya menurut saya masalah HAM tuh gak bakalan selesai sih, karena apa sih ada yang baik. Ini buat siapa aja sih? Lu ngomong apaan, Den? Lu ngomong apaan? Lu nanya apaan? Ulang, pelan-pelan. Ulang, Den. Jangan Deketin. gugup. Aku tahu di sini ada Tisa. Tenang. Temen lu ngajak dulu juga ya. Jadi gini, menurut Aing, masalah HAM tuh gak bakalan selesai sih, karena menurut Aing kayak ya kan pasti ada yang baik, ada yang buruk. Kedengeran gak sih? Kedengeran. Nah jadi pasti ada 1.000 orang baik, pasti ada 1.000 orang buruk. Penyelewengan HAM bakal tetap terjadi. Cuman yang kita bisa lakuin paling meminimalisir hal tersebut. Iya nggak sih? Oh, jadi intinya yang HAM itu pasti seimbang lah gitu. Yang jahat sama yang baik itu pasti seimbang. Iya, kayaknya terjadi jauh sih. Dibilang bisa menghilangkan penyelewengan hak asasi manusia kayaknya masih abu-abu. Tapi kalau minimalisir hal tersebut kayaknya bisa terjadi. Itu intinya dari Denis tadi gitu, Cia. Lu dengerin nggak? Dengar dong, ya ampun. Apa coba? Dengar banget. Parah lu. Intinya Makan gitu dia, lah pokoknya ya. Karena waktu kita Makan. terlalu sudah panjang ceritanya ini tahu. Kayak udah deh. Aku tuh
Jadi malu kalau ditanya. Apa teman-teman bintang tamu hari ini di antara 3 orang ini ada yang mau menyampaikan pendapat lagi, pendapat, solusi, pertanyaan atau apapun itu, curahan hati gitu, kekesalan apapun. Apa udah nggak ada nih? Jadi gimana nih, Ki? Ada lagi mau dibahas, Ki? Atau kira-kira emang kita akhiri saja hubungan ini, Ki? Jangan dong. Kita kan masih Jangan. baru 1 semester, sampai masih ada semester 2, semester 3, semester 4, masih udah akhiri aja. Iya. Iya. Tapi kita emang sadar nggak, kita tuh ngobrol udah asik banget, tau, udah panjang. Kayaknya kita sudah lagi, nggak usah terlalu lama. Nanti kan bisa di episode selanjutnya atau enggak di hari-hari berikutnya. Tapi gue tahu Kalem. Denis masih kangen ini. Denis masih kangen sama gue. Kangen ya. Lihat Tapi kita akhirin Nah, aja. cewek yang lagi sakit, cewek yang lagi Oh sakit. iya. Siap. Hormat dulu, hormat. Hormat. Canda gak sih, canda. Hormat. Yaudah kali kita akhiri Atau aja memang- kali ya. Atau nggak ada lagi pendapat kan? Nggak usah lah ya. Nggak usah Bercanda. lihat. Kayaknya udah pada ngantuk nih, udah jam berapa sih? Udah jam 9, kayaknya udah Ya waktunya seru banget bobo. ya udah mengundang kalian dengan mendadak ya. Karena si Denis juga begitulah, setiap dia undang ke Zoom ini selalu aja. Nanti bintang tamu paling susah, guys. Artis Bekasi lihat tuh. Udahlah. Artis Bekasi, si Gimbal Gak Bekasi. gitu, gak gitu. Udah nggak Paling usah debat susah dong. ini gila. Undangan Udah nggak usah undangan debat. Zoom-nya banyak. Kalem. Udah kalem. Sekarang kita say goodbye aja lah, Ki. Sebelum kita gelut nanti ya. Yoi, goodbye. Say goodbye aja dulu, Ki. Bener. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau datang. Mau join lah ya ke Zoom ini kalau datang. Mau Mau berbincang. join. Saya mau ngobrol basa-basi yang mungkin penting, nggak penting, tapi sebenarnya penting lah ya. Guna nggak guna, tapi sebenarnya guna. Ya ampun. Ya udah, pokoknya terima kasih teman-teman, dan kita ucapkan selamat malam dan sampai Terima jumpa. kasih. Bye bye. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.